my way. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. Don't you love when things start slowing down? I know you got me, baby. Hey, masuk YouTube. Balik lagi di Mission Journey. Sekarang kita ada di Kota Tua, mau masuk ke Museum Keramik. Di Kota Tua, tuanya jadi kota. Kita mau masuk ke Museum Keramik. Hai Sobat Mission Journey, sekarang kita lagi ada di Museum Keramik. Sebelumnya kita beli tiket dulu ya guys. Bagaimana keseruannya? Jangan lupa untuk tonton sampai habis dan juga subscribe dan like. Untuk lokasi dan harga tiket ada di video ini ya guys. So pantengin terus video kita sampai habis. Kita datang ke sini pas hari weekend, hari Sabtu. Jadi kalau weekend dewasa itu 15.000 dan anak-anak itu 5.000. Untuk harga tiketnya Selasa sampai dengan Jumat dewasa 10.000, mahasiswa atau pelajar Rp5.000. Di hari Sabtu dan Minggu untuk dewasa Rp15.000, untuk anak dan pelajar Rp5.000. Untuk wisatawan asing itu Rp50.000 ya guys. Untuk di hari Senin itu tutup ya guys. Yuk kita masuk ke ruangan koleksi keramik. Lihat coba kita ke sana. Nah, ini masuk ke Keramik yang koleksi keramik. Kalau yang tadi kita masuknya ke lukisan, penyimpanan koleksi. Tapi Iya, bisa lihat dong pintunya segede gini. Coba kamu perbandingan ya. Iya, lihat. Tinggi banget. Iya, ini pintunya gede banget. Ini pintunya besar sekali. Museum Keramik atau dikenal juga Museum Seni Rupa dan Museum Keramik ini beralamat di Jalan Pos Kota nomor 2, RT 9 RW 7, Pinangsia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Museum Keramik Sejarah Jakarta juga memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air. Dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 loh guys, dan dari berbagai negara di dunia. Song abad 10. Keramik Haji Naim. Keluarga Abdul Majid Naim menyumbang 150 keramik kuno untuk Museum Seni Rupa dan Keramik. Keramik-keramik ini dari berbagai negara berusia ratusan tahun itu diperoleh Naim beserta istrinya almarhum Ratu Mulyatini di beberapa tempat Nusantara. Seluruh keramik itu diserahkan bersamaan dengan dibukanya pameran keramik bertajuk Persembahan Untukmu di Museum Seni Rupa dan Keramik di kawasan Kota Tua, Jakarta. Jika kalian berkunjung ke Museum Keramik ini, kalian dapat melihat peninggalan keramik dari zaman peninggalan dinasti Ming dan juga dinasti Yuan. Bisa terbayangkan untuk usia barang-barang tersebut yang pastinya jauh lebih tua dari usia kalian ya guys. Di Indonesia, keramik sudah dikenal sejak zaman Neolitikum. Diperkirakan rentang waktu mulai dari 2500 sebelum Masehi sampai dengan 1000 sebelum Masehi. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh para imigran dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dengan didirikannya Laboratorium Keramik atau Head Ceramic Laboratorium tahun 1922 di Bandung. Pada masa masuknya tentara Jepang, pabrik keramik di Bandung telah diubah namanya menjadi Toki Shinkenjo. Setelah itu, sejak pemerintah dipegang Pemerintah Republik Indonesia, maka Toki Shinkenjo berubah nama menjadi Balai Penyelidikan Keramik atau BPK. Ruang keramik Asia Eropa. Ini dari dinasti Ming. Qing, dinasti Ming.
Dia terbuat dari pada abad ke-17 kapal karam. Oke guys, sekarang kita masuk ruang keramik kapal karam. Melalui koleksi benda muatan kapal tenggelam, kali ini kita akan mengungkap bukti-bukti adanya jejaring atau networking dari bangsa-bangsa di Asia pada abad ke-9 sampai ke-10. Nusantara yang kemudian disebut Indonesia juga turut andil dalam jejaring tersebut. Salah satunya melalui kejayaan Sriwijaya. Tentu saja secara kesejarahan memiliki arti penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Tidak saja di masa lalu, tapi untuk masa kini dan mendatang. Secara internasional, hal-hal yang menyangkut pelestarian dan pemanfaatan sumber daya budaya maritim telah diatur dalam sebuah konvensi yang disebut UNESCO 2001 Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage yang bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya budaya maritim termasuk kapal karam beserta muatannya. Dalam muatan ini kalian bisa lihat sendiri ya guys, muatan kapal karam yang ada di Nusantara. Nah, untuk ruangan yang ini adalah berisi mengenai kerajaan Majapahit. Peninggalan bersejarah dari kerajaan Majapahit tentunya sangat bernilai tinggi karena memiliki nilai budaya dan sejarah. Kecil-kecil. Terakota Majapahit. Peninggalan Majapahit. Tembikar Majapahit. Tembikar Majapahit, karya pengrajin masa lalu dan kini. Trawulan nama desa yang terletak di antara kota Mojokerto dan Mojo Agung, Jawa Timur. Nama ini dikenal sebagai situs yang mengandung begitu banyak peninggalan bekas kota yang diduga mewakili masa Majapahit abad ke-13 sampai 15 Masehi. Di antara sekian banyak temuan arkeologis itu yang menarik perhatian adalah variasi atau ragam dari peninggalan yang didominasi barang-barang dari tanah liat bakar. Mulai dari bangunan bata seperti candi sampai kelompok benda boneka-boneka kecil. Selain sebagai situs, Trowulan kini berkembang sentra-sentra kerajinan rakyat yang memproduksi cenderamata, antara lain terakota. Sentra ini menjadi unik karena sebagian produk yang dikembangkan tiruan dari bentuk barang-barang peninggalan Majapahit yang dikategorikan sebagai barang antik seperti boneka, binatang, atau benda yang punya fungsi khusus lainnya seperti kendi dan sebagainya. Tempat sholat. Di Museum Keramik Jakarta ini juga menyediakan tempat sholat ya guys. Nah, ada info menarik nih Bes. Di sini juga menyediakan pottery class. Pottery class atau kelas pottery adalah tempat ideal untuk belajar tentang teknik membuat keramik dan mengembangkan kreativitas. Di sini kalian juga dapat belajar tentang teknik dasar, teknik lanjutan, penggunaan roda putar, teknik glasir, dan pembakaran. Pottery class ruang koperasi. Untuk pendaftaran pottery class, kalian dapat menghubungi pihak koperasi dengan biaya 50.000 per orang. Kalian dapat belajar dan membawa pulang hasil karya kalian sebagai cenderamata. Oke Sobat Easy Journey, sekian dulu perjalanan kita di video kali ini.
di Museum Keramik Jakarta. Kalian bisa datang langsung ke museum ini untuk melihat berbagai jenis koleksi. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya mengenai perjalanan-perjalanan seru pastinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya guys. Sampai jumpa lagi.